Nah, sekarang kita masuk ke definisi dari ini isometri ya. Nah, sebelumnya kita harus mendefinisikan dulu, kita harus mendefine dulu dua buah ruang hasil kali dalam ya. Yang satu V1, yang satu V2. Nah, terus di V1 itu punya hasil kali dalam, di V2 juga punya hasil kali dalam ya. Nah, karena V1 belum tentu sama dengan V2, berarti hasil kali dalamnya itu beda ya di V1 sama di V2. Tapi kalau kebetulan mereka sama, itu juga belum tentu sama ya hasil kali dalamnya, bisa juga beda. Nah, sekarang saya punya sebuah pemetaan ya. Nah, pemetaan ini dikatakan sebuah isometri jika dia ada dua syarat. Ya, syarat pertama itu dia tuh harus isomorph, dan yang kedua berlaku ini nih ya. Nah, saya mungkin kasih warna biru ya. Berlaku ini. Nah, ini adalah syarat dari isometri, yaitu adalah hasil kali dalam antara V dan W itu harus sama dengan hasil kali dalam antara TV dengan TW. Jadi si V dan si W itu adanya di ruang hasil kali dalam yang pertama, TV dengan TW ya tentunya ada di ruang hasil kali dalam yang kedua ya. Nah, kemudian jika terdapat isometri antara V dan W, maka kita katakan ruang hasil kali dalam V dan W itu adalah saling isometrik. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh. Nah, jadi kita diminta untuk membuktikan bahwa R3 dan ini P2 ya itu adalah sebuah ruang vektor yang isometrik. Nah, di sini saya akan definisikan dulu hasil kali dalamnya. Jadi untuk X dan Y ada di R3, hasil kali dalamnya itu adalah dot produk biasa ya. Nah, untuk F dan G yang ada di V2, hasil kali dalamnya itu adalah yang menggunakan integral dx seperti ini. Nah, pemetaan yang akan saya pilih yaitu adalah ya ini, yang akan saya definisikan tuh ini. T-nya dari R3 ke P2 ya, jadi T X1, X2, mungkin jangan pakai X ya, pakai A ya, A1, A2, A3 adalah ini A1 min setengah A2 min seperenam A3 ditambah A3 dikurangin A2X ditambah A3 X kuadrat ya. Nah, ini kita akan buktikan bahwa pemetaan yang saya pilih ini tuh adalah pemetaan yang memenuhi definisi sebelumnya, yaitu adalah supaya isometrik kan harus memenuhi dua definisi, yaitu adalah isomorph dan ini hasil kali dalamnya sama ya. Jadi X, Y harus sama dengan ini TX TY ya. Nah, di sini untuk membuktikan dia isomorph berarti harus membuktikan dia apa? Linear, satu-satu dan pada ya. Tapi karena ini dimensinya sama, kita cukup buktikan dia linear dan satu-satu aja udah cukup. Ya, maka akan terbukti dia isomorph. Nah, yang harus dibuktikan terakhir itu adalah memenuhi ini persamaan yang saya kotakin ini. Nah, ini juga nggak terlalu susah. Ya, misalkan saya punya B1, B2, B3 ya. Ya, ini berarti kan ini berarti B1 min setengah B2 min 6 B3 ditambah B2X dan yang terakhir ini B3X kuadrat ya. Nah, Anda cukup membuktikan bahwa A1, A2, A3 nah ini harus sama dengan ini ya. Atau ini kan sama dengan ini. Nah, ini harus sama dengan ini. Kalau kita integral, anggap yang ini tuh adalah F, yang ini tuh adalah G ya. Berarti F, G itu tuh adalah integral dari dx. Nah, ini hasilnya juga harus A1 B1 tambah A2 B2 dan 3 B3 ya. Dan ini saya tidak akan kerjakan karena pembuktian ini cukup panjang ya. Jadi agak sedikit nguli ya, tapi ini sebenarnya nggak susah sih pembuktian ini tuh. Namun
yang sebenarnya yang jadi pertanyaan itu tuh, saya dapat dari mana nih aturan ini nih gitu. Nah, ini akan saya bahas di lemma berikutnya. Nah, berikut ini adalah lemma 454. Nah, di sini lemma ini akan memberikan kita sebuah cara bagaimana membentuk sebuah pemetaan yang isometrik. Nah, jadi V dan W ini adalah ruang hasil kali dalam dua-duanya, dan ini nih berdimensi hingga. Nah, terus kita punya sebuah pemetaan, dan pemetaan ini sudah diketahui dia adalah pemetaan linear. Nah, maka pernyataan berikut tuh ekuivalen ya. Jadi ini tuh jika dan hanya jika B ya, gitu ya. Mungkin saya nggak usah lingkarin lah. Pokoknya A, syarat pernyataan di A itu jika dan hanya jika B. Berarti kita harus buktikan A ke A mengakibatkan B dan B mengakibatkan ke A. Nah, sekarang saya akan arah A ke B dulu ya. A ke B. Nah, jadi T itu sudah isometri, berarti T itu adalah isometri, berarti T itu udah isomorf ya. Dan berarti T itu sudah satu-satu dan pada ya. Nah, oleh karena itu, jika U1 sampai UN itu basis, maka TU1 sampai TUN itu sudah basis juga ya. Jadi yang kita butuh buktikan itu adalah orthonormality-nya ya. Nah, jadi intinya akan kita buktikan bahwa ini TUI, TUJ itu, ini kan TUI, TU1 sampai TUN itu sudah basis, tinggal kita buktikan bahwa dia itu saling ortonormal ya. Nah, ini karena dia isometri, maka ini sama dengan TUI, UJ ya. Dan ini karena U1 sampai UN itu sudah diketahui sudah basis ortonormal, maka ini nilainya pasti 0 atau 1 kalau I-nya itu sama dengan tidak sama dengan J, tapi ini kalau sama tuh ini. Maka terbukti bahwa TU1 sampai TU2 sampai TUN itu adalah basis yang ortonormal. Jadi arah A ke B itu sudah terbukti. Sekarang kita akan buktikan arah kebalikannya. Nah, untuk membuktikan arah sebaliknya, jadi yang kita punya itu adalah U1 dan sampai UN itu basis ortonormal, TU1 sampai TUN juga basis ortonormal. Jadi kita punya ini ya, TU1, TUI sama dengan 1 atau 0 ya, kalau I-nya sama, I-nya beda. Dan ini juga sama kalau kita punya ini, UI, UJ ya. Nah, cuman ini ada di ruang vektor W, yang ini ada di ruang vektor V ya. Jadi, nah kita akan memanfaatkan ini nih, yang saya lingkarin ini, dan saya akan bahas pembuktiannya di slide sesudah ini. Nah, di sini saya sudah tulis buktinya. Jadi, di sini saya akan bahas. Jadi, misalkan V dan W ya adalah sebuah vektor di V, maka karena U1 sampai UN itu adalah basis, maka V dan W itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UN. Nah, saya akan lakukan hasil kali dalam antara V dengan W. Nah, akan saya buktikan dia itu sama dengan ini, TV, TW. Nah, maka terbukti bahwa T itu adalah sebuah pemetaan yang isometrik. Nah, sebenarnya saya belum membuktikan bahwa si T itu pemetaan yang isomorf ya, tapi karena kita sudah punya bahwa basis di U1 sampai UN kan basis di itu, dan petanya juga adalah basis di W, maka terbukti dia satu-satunya itu sudah terbukti ya, dan padanya juga sudah terbukti. Jadi yang cukup dibuktikan itu adalah ininya, hasil kali dalamnya itu sama. Nah, pertama-tama saya ubah dulu V-nya menjadi seperti ini ya. Dan W-nya juga akan saya ubah sih, tapi saya satu-satu dulu. Nah, saya tulis dalam notasi sigma. Nah, kemudian si W-nya saya ubah, saya tulis menjadi notasi ini double sigma ya. Nah, ini saya B-nya itu saya keluarkan tapi secara umum ya. Jadi siapa tahu ini adalah ruang vektornya itu atas lapangan kompleks. Kalau ruang vektor atas lapangan kompleks kan kalau yang sebelah kanannya itu dikeluarkan, ini menjadi B conjugate ya. Tapi kalau ruang vektor real berarti ini sama aja sih. Kalau ruang vektornya adalah ruang vektor real. Nah, di sini saya akan manfaatkan ini. Di sini kan saya ada ini nih. Nah, ini kan nilainya kan 1 atau 0 ya. Nah, berarti bisa kita ganti dengan ini nih. Ya, karena ini juga nilainya tuh, ini mereka nilainya tuh sama ya. Kalau I-nya sama,
I sama J-nya sama, maka 1, kalau I sama J-nya maka bakal jadi 0. Jadi ini tuh sama. Nah, oleh karena itu saya bisa kembalikan lagi seperti ini, ya. Nah, terus karena T itu adalah pemetaan linear, jadi ini semua bisa masuk menjadi seperti ini. Dan yang di dalam kurung itu adalah ini, TV, yang di dalam kurung sebelah kanan itu adalah W. Jadi terbukti V, W adalah TV, TW. Ya, terbukti pemetaan ini adalah pemetaan isometrik. Nah, oleh karena itu kita bisa mencari sebuah pemetaan isometrik dari sebuah ruang vektor ke ruang vektor yang lainnya itu dengan cara memetakan basis-basisnya aja udah cukup, ya.